Oke. Naik kemana? Aman, cariin wakil dong. Iya, wakil. Cariin dong. Ketua jangan maju lagi. Masuk. Oh, mau langsung kuning. Udah masuk. Masuk aja. Belum dipanggil. Kenapa kebakar? Dibuang dulu kayak air satu ya. Nggak ada tatakannya. Musinya mana? Aduh, korek nggak ada. Korek. Korek. Bukan, dimatiin airnya banyak tadi. Apa gurbang? Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal 2024 kepada Mang Sintua
Katambun, kami persilahkan. Salam. Shalom. Nahu hormati hami amak padita manulang dot inang hormati hami inang padita kedes Boris Tompul dot amang. Nahu hormati hami inang Bibel Pro Boru Tarihoran. Nahu hormati akadongan Parhalado. Nahu hormati hami amang inang seksi kategorial. Nahu hormati hami damang dainang natutua nami dohot nahu haholongi hami aka yanakon nami napo sobulung remaja dohot sekolah minggu dohot kita na saluhna namar natapak di Bakas Joron. Horas Madita Saluna, selamat Natal. Tamado hita tutu, madok mauliate tua mata di bata pardenggan basai, disiala asi dot holong ni rohana. Natoktong mengiring-iring kita, disude ragam ni ulaota. Jalaboy hita tutu, sahat ditikion. Marpungu di bagasan pesta Natal Gabungan dot seksi HKBP Kernolong di tahun 2022. Kita bersyukur karena kita masih dapat melaksanakan pesta Natal ta di Borngenon. Muliatema di Haroromuna saluhuna di Leok Kamutik Kimuna asaboy hita tutu marlas niroha di Borngenon. Sai gabe pesta lasniroha ma pesta Natal tahun di hita saluhutna jala hamuliau ma di Guarna. Ia temani Natal ta di tahunon ima na tersurat di Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan subtema, marilah kita menerima dan memberitakan kemuliaan Allah yang mendatangkan damai sejahtera di bumi. Di bagasan lasniroha mahita mangihuton acara Natal ta di Borngenon. Dung sipulan non acara Natal tahun dohot hormat di bagian panitia doan non untuk makanan ala kadarnya, naboi panganotai makan bersama di ruang serbaguna, manak pe dibuan oleh-oleh tuinganat tabe. Nah terakhir, madok mauliate hami tusude panitia dohot koordinator naung bahu-membahu untuk melaksanakan acara Natalon, boi dengan son nata bereng di Bornginon. Dohot tusude rua seni huriata naturut berpartisipasi dalam acara Natal di Natal Gabunganon. Dan mohon maaf kami diakasude hakurangan nami. Saya yang dia melibu demanggan musaya dia tahun-tahun naro. Selamat Natal, madihita saluhna di Bornginon. Jala menongsong tahun baru tahun 2024. Tetap semangat, horas, botima hata siap kami panitia. Muliate.
Salam sejahtera bagi jemaat sekalian yang hadir di gereja ini. Kami Majelis AKBP Kernolong menyambut jemaat dengan salam. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati kita untuk merayakan Natal yang kudus ini. Saat teduh kita mulai. Amin. Inilah hari sukacita besar yang dijadikan Tuhan bagi kita. Kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Di dalam Dia kita beroleh keselamatan. Merayakan kelahirannya adalah merayakan keselamatan kita. Marilah kita bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami mohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Liturgi pertama, penciptaan dari seksi sekolah minggu. Tuhan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Ia menciptakan langit, bumi, serta seluruh alam semesta. Cakrawala yang luas dan elok, gunung-gunung yang menjulang tinggi, burung-burung yang berkicau dengan merdu. Semuanya menunjukkan keindahan hasil karya tangan Tuhan Allah. Bagaimanakah semua ini bisa terjadi? Marilah kita saksikan liturgi yang pertama tentang penciptaan yang dibawakan oleh seksi sekolah minggu.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Untuk liturgi kedua, siap-siap untuk maju ke depan. Liturgi kedua tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pembunuhan, perampokan, kebejatan, hawa nafsu, itulah yang kini menguasai hidup manusia. Kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perbuatan-perbuatan daging lainnya telah merusak akhlak manusia. Bahkan persekutuan dengan alam ciptaan telah pudar hanya oleh karena ulah manusia. Bagaimanakah dosa menggerogoti hidup manusia? Mari kita dengarkan liturgi yang kedua. Kejadian 6 ayat 5-7. Sada Musa onom ayat 5 rodi pitu songonon mah hatana dalam bahasa Batak. Ala idung di ida Jahoba nunggalam deak hajahaton di jolma di tanah on jala saina jat manusia sude tubuh-tubuh doho pikiran ni rohana sida gonop ari. Jadi disol-soli Jahoba mah rohana ala tinopanai jolma di tanah on jala lungun rohana dungi ninna Jahoba ma ripas honokku ma sian tanah on jolma nahutopai rodi pinahan dohok nama jirir rodi pidong akan namar tonga-tonga langit ay nunga husol soli bagiku ala nakutopai na sida. Kejadian 6 ayat 5-7 dari bahasa Indonesia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kejadian onom ayat 5-7 do bahasa Karo. Asum ida Tuhan uga jahatna manusia enda idoni, jana uga macikna perukure nakatawari pe. Maka ekadiola ia enjadikan manusia ras nama kenca idoni enda. Perbahan ekadiola kal ia. Maka inna Tuhan, kusasapkanlah manusia si inggo kujadikan bagi pekarina rubia-rubia ras perik-perik. Sabab ekadiola aku enjadikan ca kerina. Sian bahasa Simalungun. Dopi ida Jahoba nalambin ro banggal di hajahaton pakon pikiran ni uhur ni totong.
Isol-soli Jahoba ma uhurni, alanina ditenopani ai jolmai tanoon. Pusok do uhurni alaniae. Dini Jahoba ma sasapokku ma hutanoon, jolma nado hutopain. Jolma agi pinahan, sonai homa binatang nama julur, apak manuk-manuk nai, awang-awangin, ai doma usol-soli uhurhu, alana nahutopa ai. Dalam bahasa Jawa, bareng Gusti Allah pirsa geneding darukane manungsa ing bumi, ian suaba isiking atine sulawase alawae. Ing kono Gusti Allah keduung ungkone nitatahake manungsa anak ing bumi. Gusti Allah cua ing penggali, nganti ngandika manungsa kang dikti tahake bakal dak tumpes sakalumihing bumi. Semono uga sakehe kewan ian sarupaning manuk, merga aku keduung marang apa kang wis dikti tahake. Bahasa Sunda. Ana Pangeran uningayen tiap manusia di dunia geus sakitu jahatna, serta pikiranana salawasna pohara kolotorna. Mantena ngaraos hanjakal geus ngedamel serta merenakeun maranehna di bumi ku hanjakalna matena ngalahir kieu eta umat ciptaan kami teh mending dibasmi ku kami kitu dewi sasaton jeung manuk kami hanjakal geus nyieun marane hanana. Selanjutnya Roma 1 ayat 18 hingga 19. Bahasa Batak. Ai di papatar dosian ginjang, rimas di debata, dobak nasa jolma. Naso daulat jalan nageduk roha, namang hambat hasitongani, marhite-hite hageduhon. Tandop donian dinasida, pamatoan taringatu debata, dipatandap debata. Bahasa Indonesia, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Bahasa Karo. Pernambah ate dibata itangkas isurga nari ndabu kukerina kejahatan manusia si langgit nembah mandibata arkitakan kejahatanna manusia encakap ketuhu-tuhun arsalah manusia sabab kai si banci ihet itehenna karena dibata takasma man kana dibata enggak si petangkasa manbana. Bahasa Simalungun. Ai ipatalar do ringis ninai bata hunagori atas dopak segala jolma naso daulat anjahan nageduk na mangambat hasitongan marhitei hageduhon halani pabotoh pasal naibata torang do bani sidea ai naibata sendiri do pabotokon ai bani sidea. Bahasa Jawa. Bebendune Gusti Allah tumrap saking duso landurakane manungso kadawahake soko swargo sebab duroko mau ngalang-alangi manungso nganti podo ora oroh marang kesempurnan. Gusti Allah ngukum manungso
jalaran bab kawentenan Gusti Allah kue manungso wis cetak kabeh iyo Gusti Allah piyambak sing maringi weru. Bahasa Sunda, Allah ti sawargan nambongkeun benduna kana sakabeh dosa jeung kajahatan manusia. Sabab kejahatan teh ngahalangan maranehna pikeun nyaho kanu bener. Allah ngahukum maranehna sabab naon-naon anu maranehna kudu nyaho tina hal Allah. Ku Allahku manten geus ditarengkeun teta lapisan ka maranehna. Selanjutnya Roma 1 ayat 20 hingga 21. Roma sada ayat 20 rodi 20 sada. Bahasa Batak. Ay dapot tarida do pangalahon ni dibata na bunihian tibangon ni roha sian akap pambainan ni jebata dina tinopanay di hasianganon. Ima haruguan dot hade bataon na namanotongi. Asa una adong sidalian na sida. Ay atik pediboto na sida debata dang dipasangap ibana songon na tama di debata jala dang dipuji gabe di pawoto-woto akka pikiran na dona sida jala makolom marohana sida naso mangartii. Dalam bahasa Indonesia, sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak dapat memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dalam bahasa Karo, mulaikin doni enda dijadikan debata, takas kapbiakna sila terida. Kuasana raskini debatana sila masap-masap. Si enda banci igejepkan manusia arakai si enggo ijadikan dibatae. Makai lanailit perdelehanna karena kai si enggo ibanahe. Itandai manusia nga dibata, tapi peganaha dibata bagi dibata. Bagai pela ia ngatakan bujur man dibata, tapi pekeruna karena sia-sia saja. Jana pusu peratena si batu-batu kuasai si gelap. Dalam bahasa Simalungun, ai boi do tarida biak ni naibata na ponopin, ai mahagogoni na manotongin ampa hanai bataoni, timbangoni uhur humbani pambayanani ai. Dop itompa duniaon, ase ulang adong sidalia ni sidea. Halani agape iboto sidea adong naibata, seng ipasangap sideai songo naibata anjaha seng ipuji gabe ipaoto-oto pikirani masidea anjaha golap ma pikirani sidea na somar pangarusian ai. Dalam bahasa Jawa, uwit jaga ditekahake kowen tanane Gusti Allah sing arah ketinggal yakui pangaksane sing langgeng sarta kalahane wis ketinggalake kantik ceta aning samubarang sing ditikahake. Mulane manungsa wis ora bisa selak. Manungsa ngerti nanging Gusti Allah ora pada disaosi pamurmatan. Lan pada ora saos sukun marang panjenange. Kosok belalinge sing dipikir malah perkare-perkare sing tanpa guna. Budine dade peteng lelimengan. Dalam bahasa Sunda, ti bareng Allah ngejadikan alam dunia oge kayaan Allah anu gaib. Nyaeta kakawasanna na anu langgeng jeung sifat alana. Geus atra tetela ka manusia dina saniskara hasil ciptaanna. Ku hal eta manusia teges moal bisa nyebut can nyaho. Maranehna nyarenkan ka Allah, tapi kamantena henteu ngahormat sakumaha
ka Allah. Jeung tara nganuhunkeun ka mantena, malah sabalikna anu dipalikiranna nate perkara anu tanpa guna, pikiranna anu kosong jadi poek. Selanjutnya Roma 3 ayat 14 hingga 16. Dalam bahasa Batak, gok bura-bura dohot hata podu pamangan nasida, hirtap do pat nasida maduruson mudar, hamagoan dohot haporsuhot do di dalam nasida. Dalam bahasa Indonesia, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Bahasa Karo. Bawah nadem alu sumpah pagit, nahena pedas ngayak-ngayak dengan munuh kalak, gedang-gedang dalam sibentasina, ibahana kejedan dengan kesusahan. Bahasa Simalungun. Gokdo baba nisidea bani bura-bura ampahata podo hinsado nahei nisidea maduruson daro hamagoan apa hamar sikodo ibagasan dalan nisidea. Bahasa Jawa cangkeme kebak pangipat-ipat eteng sikile yen arep ngutahake getih karusakan lan kasrakatan anaing dedalane. Dalam bahasa Sunda, omonganna ukul nyumpahan, gampang titinggul, gampang mayan, kak mana baik inditna ngan nimbulkeun karuksakan. Selanjutnya Roma 3 ayat 17 hingga 18. Dalam bahasa Batak, ia dalan hadameoni, dang diboto, dang marhabiaran di debata, rohana sida. Dalam bahasa Indonesia, dan jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Dalam bahasa Karo, la pernah idalanina dalam perdamen, bagai pe la diatena erkemalangan man di bata. Dalam bahasa Simalungun, ia dalan hadameonin seng iboto, seng dong biar dompak naibata ibagas pangida nisidea. Dalam bahasa Jawa, lan dalaning tentrem rahayu, ora disuburupi, podo ora duwe wedi asih marang Gusti Allah. Dalam bahasa Sunda, geus teu nyarahun kana jalan kaharayuan, jeung teu dialajar hormat ka Allah. Selanjutnya Mazmur 94 ayat 3 sampai ayat 6. Pulang. Dalam bahasa Batak, sadia lilingon akka parjahati, ali jahuba. Sadia lilingon marulup-ulup akka parjahati, saya marbulak-bulak do nasida makka taon hajukaton. Saya teal do pakulingin sude akka siulahon hajahaton. Saya diparsipal nasida do bangsom, ali jahuba. Jala dirupa-rupa pajabaran munu. Maragea do nama balu do naburu dibayan nasida, jala dibunuhi do akan natading dilapin.
Dalam bahasa Indonesia, berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria. Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Bahasa Karo, Tuhan, gaya digan kalaksi ilat penganjang bana, asa kainari dekahna meria yakapna, bas babahna nari luar kata-kata si mengombang. Iagah kenna kenarin berbahanenna si jahat. Tuhan, itindasna bangsa andu, iripukenna kalaksi pilihdu. Diberu balu-balu ras anak melumang, ibunuhna rikut peras kalak pertandang siringani negeri endah. Bahasa Simalungun, piga dokahon parjahatin ham Jahoba, piga dokahon saimar surak-surak parjahatin, sayhata hajuk katondo isahapon sidea, say towaldo parsahap niganup sihorjahon hajahaton, say irojati sediado bangsamu ham Jahoba, say iodoh-odoh-do parbagiananmu, ibunuhi sediado nama balu pakon halak pangin solat, ajaha isokiki halak natading maetek. Dalam bahasa Jawa, ngantos pinten laminipun du Allah, ngantos pinten dangunipun tiang duraka, sami binga-binga, sarta wicanten kalayan deksura kasar kurmawantun sarta tiang ingkan ngelampahi piawon tansah gemunggung. Du Allah, umat paduka sami dipun iles-iles, bangso kagungan paduka dipun aniaya. Rada ian randalan tiang ngamanca sami dipun pejahi. Lahe lola sami dipun tindes. Bahasa Sunda, sabaraha lamina deui nu daroraka senang-senang, sabaraha lamina deui nun pangeran, sabaraha lamina deui nu jarahat sarombong, aragulku kajahatana. Maranehna ngecek umat Gusti, nun pangeran, ngagencet umat kagungan Gusti. Randa sareng barudak pahatu di paraehan, kitu deui anu ngalumbara di ieu tanah. Selanjutnya vokal grup The Chorus O Holy Night. The stars as brightly shining, there is the dawn of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error blind, till He appeared. The soul felt His word. A
kings of kings, let us love the manger, Lord Christ, born to be your friends, all on your knees. For he, the angel voices of night divine, oh night, when Christ was Masuk liturgi yang ketiga tentang penghukuman dan janji keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 hingga 17. Sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah senantiasa bersama kita. Namun melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberitakan. Tuhan Allah Bapa di sorga akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tumbal dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan penghargaan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Marilah kita mendengarkan liturgi yang ketiga tentang penghukuman dan janji keselamatan. Yohanes 3 ayat 10 saat 10 bahasa Batak. Hai sogonodo holong ni rohani de bata di Portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang magaw ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na seleleng nileleng na di ibana. Aydang na disuruh de bata anak na itu Portibion asa uhuman na. Naing paulaw na Portibion tahe ubayan na disuruh. Bahasa Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bahasa Karo. Sabab bageng pangkelengi di bata doni enda, maka ibre kena anakna si tonggal, gelah olah bene ICP si tekman bana, tapi gelah dat kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Sabab di bata nuruh anakna kudoni enda, labo jadi hakim, tapi jadi singkelengi manusia. Bahasa Simalungun, ay sonondo holong ni uhur ni naibata bani duniaon, palado anak ni na sasadain iberehon, ase ulang mago ganup napor saya bani,
tapi ase haguluan na dokani bani. Ay seng isuru na ibata anak ni in duniaon, lau manghumi duniaon, tapi ase malua do duniaon mari hite yon si. Dalam bahasa Jawa, awit saka gedening si ketresnane Gusti Allah marang jagat, nganti panjenengan ngurban ke putrane ontang anting, supaya saben wong sing percaya marang sang putra mau ora nemu kerusakan, nanging ngalamana urip langgeng. Mulane enggone Gusti Allah ngutus putrane rau ing jagat kui, ora supaya dadi hakim, nanging supaya dadi juru selamate jagat mau. Dalam bahasa Sunda, karena kacida mika asina Allah ke alam dunia nepi kamasihkan putra tunggalna, supaya sakur anu percaya ke ajenna ulah binasa tapi meneng hirup langgeng. Sabab Allah ngutus putrana ke alam dunia teh lain pikeun ngehukum alam dunia tapi pikeun nyelamatkan. Selanjutnya Yesaya 9 ayat 1 dan 5. Yesaya sia ayat 1 dohok 5 di bagasan hata Batak. Bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sada panodang na bulon. Bisar do sada panodang dia kana mangingani tano linggoman niya matean. Ay nung nga tubo dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak, papetu abarana dosogot harajaon, jala bahenonna goarna, si partahi halongangan, si ulu balang ni debata, ama saleleng nileleng na, raja ni hadameon. Dalam bahasa Indonesia, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dalam bahasa Karo, bangsa singgelu ibas kegelapan, ngongida sinalsal si erkinar. Kalak siringan i bas awi abih keumatan, nggo isal sali terang si harhar. Sekalak anak anggo tubuh man banta, anak dilaki ibereken banta. Ia mepagi jadi pemimpin ta, ia igelari, penampat si mengganjangna, tibata si mada kuasa, bapa sira salalap, Raja Dame. Dalam bahasa Simalungun, bangsa namardalan ibagas hagolapan, mangidah sada panondang na bolon, halak na marianan bani linggoman ni hamatean, poltak doi babau ni sidea sada panondang. Ay domba tubuh banta sada na etek-etek, ibere do banta sada anak, tampai bani abarani do panggom-gomion. Anjaha ibahen do goarni, paruhur halongangan, naibata parkuasa, Bapa sadokah ni Raja Damai. Dengan bahasa Jawa, bangsa kang lumakuing pepeteng, wis murut pepadang gede. Wong kang podo manggo ing negoro kang peteng dedet, wis podo keplitikan pepadang. Armago, ono bayi kang wis miyos kanggo kito, ono putra kang wis kang parange ke marang kito. Lambangi pemerintahan ono ing pamandinggane. Lan asmane sinebut penasehat elok. Gusti Allah kang prakoso, Romo kang langgeng, rantuning kententraman. Dalam bahasa Sunda, bangsa nu lumaku di nu poek narenjo cahaya hibar, nu caricing
di tanah nu hiem ku kalangkang kasorot ku caang. Keur pimapaten urang geus medal hiji murang kali. Hiji putra pameget anu bakal mimping urang. Anjeunna bakal disebut panorasan ajaib, Allah perkosa, Rama langgeng, Raja Kerta. Selanjutnya Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Yesaya 60 ayat 1 sahat roditolu bahasa Batak. Hehe maho marsinondang maho aina Roma panondangmu jala hamulion ni Jehovah bisar di atasmu. Ai idama haholomon do makukupi tanoon jala hagolapon akabangso. Alai nabisar nema Jehovah di atasmu jala marsinondang hamulion na di atasmu. Jadi dapoton ni akabangso parbegu ma panondangmu dohot akaraja mendapoton sinondang naon bisar diho. Dalam bahasa Indonesia, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Dalam bahasa Karo, kegekenlah or Jerusalem, ersinal salah, terang dung gore sebab kemuliaan Tuhan ngo ersinal sal i wabondu. Doni itu tupi kegelapan bagi pekerina bangsalah erpilihan. Tapi ibu bondu ersinal sal terang Tuhan, ibu bondu terindah kemuliaan Tuhan. Bangsa-bangsa reku terang du, raja-raja perendahi terang warindu simbaru. Dalam bahasa Simalungun, jonjong ma, marsinondang maho, ay doma ro panondangmu, aja hamuleoni Jehovah, doma poltaki babomu. Ay tonggorma, nalotir doma ruku pranoon, aja hagolapon segala bangsa, tapi i babomu do poltak Jehovah, aja hamuleoni tarida di atasmu. Jadi Roma bangsa si paju begu-begu, merayak panondangmu, ampar raja-raja ro, bani sinasal na poltak bam. Dalam basa Jawa ngadego dadio pepadang sebab padang ngiro teko yan kamulyaning Sang Yehwa mleteki sira awitlah pepeteng ngliputi bumi tuwin palimengan nutupi bangsa-bangsa nanging pepadanging Pangeran Yehwa mleteki sira serta kamulyane katingal mayungi sira para bangsa padha ngebrodhok marani pepadangira tuwin para raja padha nekani cahya kang mleteki sira. Selanjutnya Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 dalam bahasa Batak. Songgop do tuahu to dini Tuhan Jehovah, ala naong miniahan ni Jehovah ahu, mamaritahon barita nauli tu halak nadangol, marsuruau pauli-uli halak parrohan na bojok, manitikon haluaon tu halak natar hurung, doho tu halak natarate buhani hurungan, manitikon taon parasini rohaon sia Jehovah, dohot ari pertubolan ni debatata, mangapuli saluhut halak namarsak roha. Dalam bahasa Indonesia, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita,
untuk menghibur semua orang berkabung. Dalam bahasa Karo, kesatuan si erdalot i babangku, enggo ipilina aku, lako maba berita si muhule, man kalak musil, isruna aku pepelem kalak si getam pusuhna, meritakan kebebasan man kalak si tertaban, janah kalak si ibas penjara enggo banci darat iya. Isruna aku memokenca, maka enggo si kepe paksa Tuhan ngakawali bangsana, janah erbalas ia musuh-musuhna, kerina kalak sirate seda, isruna aku ngapulisa. Bahasa Simalungunna. Tondui ni Tuhan Jehovah do nasogok bangku. Aidomma iminaki Jehovah ahu, laho mengambilakon ambilan. Nabadear bani halak nama doyuk, isuru doahu pauli-ulihon, halak paruhur nama ropuk, maniktikon haluaon, bani halak natar tutup. Apa parhar nigari, bani halak natar sangkut. Laho maniktikon, tahun hidup ni uhur humbani Jehovah. Apa ari pambalosan ni naibatanta, laho mangapo, segala namar posuk ni uhur ision. Dalam bahasa Sunda, aku kepenuhan dening rohe pangeran kang maha kuasa. Aku dijebadi lan diutus dening panjenengane kadauan martakake kabar kabungahan marang wong miskin nambani wong sing atine semplah ngumumake pangeluaran marang wong tahanan lan kamardikan marang wong sing dikunjara. Panjenengane ngutus aku ngumumake yen wis tekan wektune Allah mitulungi umate lan nelukake para mungsuhe. Aku diutus ngelipur wong sing pada prihatin. Selanjutnya Yesaya 61 ayat 3 sampai 4. Bahasa Batak, lao pahisahon rohani halak namarsak di Sion, mangalehon tunasida tupal sikat ni sirabun, miak las ni roha sikat ni arsak ni roha, ulos namarhadohoan sikat ni todi na tahuton, gabegoar nasida, hariara hati goran, suaswanan bahen puji-pujian di Jehovah. Jadi manusia mama paulihon akan naung leleng tarulang, akan naung tartaban di Nairobi, nasida musai pajang jokon dohot pai baruhon huta na tartaban akan naung tarulang marsudut-sudut. Bahasa Indonesia, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun keruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Bahasa Karo, man anak kota Sion endekan ate menekan keirian dan gancit dele ate enden puji gancit ukur si kote, ia gelar ni batang kayu kebenaran, si isukan Tuhan tama kemuliaanna, kota si runtuh si gogo dekan mesuni, ipajekan na kame pagi mulihin. Dalam bahasa Simalungun, memberehon bani sidea sortali ganti ni abuan, minak malas ni uhur, gatini hiu pusok ni uhur. Doding puji-pujian gatini tondui nahoru. Ase targoran sidea hayu hapitoron. Na sinuan ni Jehovah, baen puji-pujian bani.
Paulion do nadop pinarseda pabayuan ni sidea do huta-huta do dop mareong nadop tarulang marsundut-sundut. Dalam bahasa Jawa, didawuhi nggawa kabungahan marang wong-wong ing Sion sing podo nandang susah supaya mari sedihe lan uripe dadia seneng supaya podo memuji merga wis ilang kasangsarane wong-wong mau bakal kaya wit-witon sing ditandur dening pangeran yen pada dadi wong mursid mula pangeran bakal kaluhurake merga saka pakaryan sing wis ditindak kake. Wong-wong mau bakal mbangun kutane meneh sing wis lawas dadi gempuran. Dina bahasa Sunda, kahaula mawa beja piateheun ka orang Sion, pikeun ngalengitkeun kasengkawananna, sina maruji ula-ula adu deui. Maranena bakal sebara tangkal nu dipelaku pangeran kumanten lampahna bakal balener Allah bakal diparuji segala damelna kota-kota nu geus lila dibukrak-bukrek ku maranena bakal diadekeun deui. Selanjutnya Mika 5 ayat 1 sampai 3. Mika 5 ayat 1 Rodi ayat 3 dalam bahasa Batak. Alayang goho alebet lehem efrata mamemetu dohonian anggo tungpola jujurun tuakka hutana maribu-ribu di Juda. Habes yakodo harroan ninagabe panggonggomi di Israel. Jala akka harroanna sian nahinan. Sianaka ari narobi saliling nililingna. Di bahini pasaton nama nasida sahat rodi tiki pangituan ni nama nubuhon jala mulak pasi-pasi niaka hahanggina tuaka anak Israel. Alai jongjong anggo ibana jala marmahan mangasahon gogoni Jahoba marhite-hite hamuliaon ni goarni Jahoba debatana jadi maringan manasida ay tibul maibana disi rodiakka ujung ni tanoon. Bahasa Indonesia. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam pemegahan nama Tuhan, Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Bahasa Karo. Nina Tuhan, o Betlehem iye prata, aminai juda kam kuta sikitikna, tapi ibas kam nari kupekeke sekalak singerajai Israel. Si asalna ibas adi-adi nari, ibas paksa sinuria nari. Dage itadingken Tuhan, mebangsana, sepaksa diberu sinandangi mupus, mupusken anakna. Kenca bagi kerina senina-seninana, silit ibas pembuangan ersada, mulikan ras bangsana jine. Kenca ire, irajaine merayatna alu gege sirek, ibas Tuhan nari, dengan alu kemuliaan Tuhan di bata jine. Rayatna enggeluh alu senang erkite-kiteken, kerina bangsa idoni enda ngergaken ia tuhu-tuhu. Bahasa Simalungun. Tapi anggoho ale Betlehem Efrata,
anggepe etek ho i tonga-tonga ni marga Juda, hubam doroha bakuna gabe pangonggomi bani Israel, anjaha harorohani hubani nahinan, hubani ari nabasaya. Halani ai ondokos nondo, sidea bani musuh das bani panorang ni, pai matubuhon tuana matubukon ai, dop ai mulak mas sima-simani saninani ai hubani halak Israel. Dop ai jonjong ma lamar mahan sidea, maritei gogo ni Jahoba, maritei hamuliaon ni gora ni Jahoba nai batani ai. Dop ai sonang ma sidea marianan, ai timbul malaron si ujung ni tanoon. Bahasa Jawa. Anadene sira he Bethlehem in Efrata, sanadian sira kalebut cilik, ana ing antarane turune Yehuda, sakasira bakal mios luma di marang ingsun, wong kang bakal ngerah Israel, kang wus ana wiwit ing zaman purwa, wiwit ing zaman kuna. Mulane bangsa iku mung arep ditokogake bae, nganti tumeka wektune wanita kang pinesti babar, putra wus kelakon babar, nuli kekaraneng para sadulure, bakal padi bali nunggal karo wong Israel. Panjenengane bakal tumindak lan ngangen-ngangen, wong-wong mau kalawan ngagem panguasane pangeran Yahua, ia kaluhuraning asmane Sang Yahua Alahe. Wong-wong bakal pada manggon kalawan tentrem, marga samengko panjenengan iku dadi luhur nganti tekan ing pungkasane bumi. Dalam bahasa Sunda, Pangeran Gadika Bethlehem Efrata, mane kota pangletikna di antara kota-kota di Yuda. Tapinya di mane kami baris medalkan hiji pangere pikeun Israel, anu memang geus aya asal usulna ti zaman baheula. Jadi pangeran baris gajengkeun umatna dina kakawasan musuh-musuhna, nepi ka mangsa eta pangero dibabarkeun ku hiji istri. Geus kitu warga-warga anu sabangsa jeung ajeuna baris marulang ti pangbuangan, ngahiji deui jeung bangsana sorangan. Di mana ajeuna geus bedal, baris marenta umatna kalawan kakawasan pangeran, sarta kalawan keagungan pangeran Allah kumanten. Umatna bakal hirup kalawan aman santosa, sabab keagungan anjeunna diaku ku bangsa-bangsa sakaluya jagat. Selanjutnya Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14 dalam bahasa Batak. Dibayani apala tuani sendiri mah mangaleon sada tanda dihamu. Ida mah gabe-gabean mah sada namar baju. Jala ditubuhon sada anak, jala dibayan mah goarna Immanuel. Dalam bahasa Indonesia. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu bertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Dalam bahasa Karo, dage Tuhan genduari mereken tandaman bandu eme, mahuli mepagi kula sekalak sing uda-uda, jenari ipus nama sekalak anak dilaki, jana bahanna gelarna Immanuel. Bahasa Simalungun. Halanii bereon ni Tuhan sadirima badina sadatada, tonggorma boratan rumah sada anak buru, jaha tebonon nima sada anak, jaha benon nima guaran ni Immanuel. Dalam bahasa Jawa, menawi mekaten Gusti Allah piyamba ingkang bade paring pretondo dateng panjenengan, mekaten bade wonten prawan ngandut lan nglairaken anak jaler ingkang kanamaaken Immanuel.
Dalam bahasa Sunda, kumargi kitu pangeranku manten, bade maparin tande ke iji lanjang bakal bobot, segowokeun putra pameget jenenganan Immanuel. Kita bernyanyi dari buku Inden nomor 49 ayat 1. Kini juru selamat itu telah lahir ke dunia. Dalam kepapahan ia terlahir di tempat yang teramat hina. Kandang domba itulah tanda kesederhanaan Allah. Namun lihatlah, para ahli perbintangan, orang-orang terpelajar dan terpandang dari timur jauh datang untuk menyembah sang raja. Harta berharga mereka bawa sebagai tanda penghormatan bagi juru selamat dunia. Marilah kita saksikan liturgi keempat. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." semua orang bersukacita pada hari Natal.
Mereka membeli sepatu baru, celana baru, dan baju baru. Sedangkan aku hanya memiliki pakaian yang compang-camping. Apa yang dapat aku berikan kepada Tuhan? Mungkin hanya ini yang dapat kuberikan untuk Tuhan. Kita akan memasuki acara penyalaan lilin Natal. Yang pertama, kepada Amang Pendeta Lamsar Edi Manulang. Dan yang kedua, Ketua Panitia Natal Amang Sintuaka Tambun. Silakan maju ke depan. Seksi Sekolah Minggu Alvaro Tumangger. Utusan Remaja Naposo Bulung Teresia Situngkir. Seksi Paropuan Nyonya Sintua F Manurung Boru Sitorus. Utusan Seksi Ama Amang A Simamora. Seksi Lansia Amang D Panjaitan. Kami undang juga panitia yang bertugas penyalaan lilin Amang Sintua T Simanu Kalit, Amang Uwe Simbolon, silakan maju ke depan. Amang Uwe Tampu Bolon, Sintua Nyonya Hadiwijaya Boru Maria Boru Hutapea, Nyonya Sintua A Sihombing Boru Panggabean, Sintua K Siregar, dan Amang L Marbun, silakan maju ke depan. Di bawah, di bawah, di bawah.
terlintas dalam benak kita dikala kita melihat sinar yang terpancar dari lilin itu? Adakah kita sadar bahwa kita adalah simbol kehadiran Sang Kristus Putra Natal yang rela berkorban demi dunia, yang telah berada dalam kegelapan akibat dosa manusia? Ketika kita mengaminkannya demikian, maka kita diajak merenungkan sejauh mana kita telah menyatakan sinar kasih Allah di dalam Kristus. Sini. Ayo.
kegelapan. Kiranya demikianlah hidup kita, orang yang percaya kepada Yesus. Bangkitlah dan marilah kita nyalakan api cinta Kristus sambil mengingat terang yang sesungguhnya sudah datang ke dalam dunia. Mari kita angkat pujian Malam Kudus. Kita bangkit berdiri. Dipersilakan duduk. Kita kembali ke tempat. Penjalan lilin kembali ke tempat duduk masing-masing. Setiap tanggal 25 bulan Desember, umat Kristiani bersukacita dalam Natal. Sukacita Natal dirayakan dengan berbagai cara. Mulai dari yang sederhana sampai yang mewah. Namun di tengah sukacita, pesta keceriaan dan hadiah, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungi makna Natal yang sesungguhnya menurut kita. Dan bagaimanakah menurut Alkitab merenungi kehadiran Yesus
dalam umat Kristiani? Sekolah Minggu. Natal bagiku adalah perjojohan di gereja, pakai baju baru, pohon Natal di rumah dan di gereja, dan lampu kerlap-kerlip, cantik sekali. Slide. Respon jemaat. Selamat Natal bagi kita semua. Selamat Natal. Alangkah indahnya hari Natal yang sudah tiba, tanda sukacita bagi kita semua. Rumah dan gereja dihiasi oleh pohon Natal dan dekorasi-dekorasi Natal yang sangat indah. Penuh sukacita memandangnya. Kami dari remaja pada bulan Natal itu kami tuh merasa bebas. Bebas dari tugas-tugas belajar. Tapi kita jadi sibuk pilih baju untuk dipakai saat Natal, dekorasi rumah agar bertema Natal, serta mempersiapkan pujian untuk Natal yang akan tiba. Walaupun sangat senang kita melihat dekorasi-dekorasi dan pujian-pujian spektakuler di hari Natal, kami remaja tetap mengingat bahwa Natal adalah hari memperingati kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Sekali lagi, selamat Natal bagi kita semua. Natal adalah sukacita, bergembira, Dia lahir untuk saya, kamu, dan kita semua. Mari kita bergembira menyambut Dia, Sang Bayi Kudus, Juru Selamat umat manusia. Naposo. Siap, napos wanita. Natal tahun ini tidak berbeda dengan tahun yang lalu. Acara Natal pun dari tahun ke tahun hanya sama saja tidak ada gregetnya. Dan hidupku tidak ada yang berubah dalam menyambut Natal tahun ini. Pekerjaanku sama saja. Karirku di kantor tidak berubah, tetap di level di bawah. Urusan percintaan pada wae masih tetap jomblo. Jika begini situasinya, lantas apa yang aku harapkan dari Natal tahun ini? Natal adalah sukacita, sukacita yang menyebabkan keluh kesah tidak merubah apapun, hanya akan merampok kebahagiaanmu hari demi hari. Siap-siap Ama. Di setiap Natal begini aku sedih membaca SMS yang dikirim orang tua yang tinggal di kampung. Pulangnya kau kan Natal ini, kapannya kau kawin? Pertanyaan ini selalu membuat aku sedih. Aku ingin pulang dan merayakan Natal bersama orang tua dan adik-adik di kampung. Tapi aku tidak punya uang lagi untuk pulang. Gajiku tidak seberapa, sudah habis setiap bulan. Kukirim ke kampung untuk membantu orang tua dan membayar uang kontrakan. Soal menikah, aku takut menikah. Aku takut bahwa laki-laki itu nanti tidak sayang sama orang tuaku dan tidak membantu adik-adikku. Kalau itu yang terjadi,
Aku takut mengatakan ini ke orang tuaku. Kalau mereka tanya kapan aku menikah. Oh Tuhan, kuatkan aku. Natal adalah sukacita. Natal adalah harapan perubahan ke arah yang lebih baik. Lepaskan khawatirmu dari hati dan pikiranmu dan biarkan dia lahir. Siap-siap Ina. Saudaraku, katanya Natal ada sukacita. Natal adalah damai sejahtera. Natal adalah keadilan. Namun lihatlah di sekitar kita. Pemaksaan kehendak dari mayoritas seringkali terjadi. Seringkali kita yang minoritas terancam akibat ulah mereka. Ketakutan melanda jiwa raga. Setiap kali mereka mengadakan acara yang entah apapun itu, kita minoritas ini hampir-hampir tidak dianggap. Lontaran kata kafar, kafur menjadi ujaran kebencian yang nyata yang kita rasakan. Rasa saling menghormati sudah memudar. Diganti dengan rasa curiga. Kata toleransi hilang sudah. Diganti dengan rasa pemusuhan. Kata damai hilang sirna. Diganti dengan pembantaian. Lantas, jika seperti ini yang terjadi, di manakah Engkau Tuhan? Begitu lemahkah Engkau Tuhan untuk mencegah agar keadaan seperti ini tidak kami alami? Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di hati, pikiran, dan perbuatan kami, agar Natal kali ini lebih bermakna bagi kami. Pemerintah dan negara kami, hanya kepada-Mu lah kami layak memohon. Wahai saudaraku semua, ketahuilah Tuhan, di Natal ini Engkau ingatkan kami tentang perilaku kami di hari-hari yang lalu. Kami begitu bangga akan sikap laku kami yang mementingkan diri kami sendiri, mementingkan keluarga kami, kelompok kami sendiri. Kami tidak peduli dengan situasi dan lingkungan kami. Kami selalu ingin diperhatikan, kami selalu menonjolkan diri kami. Kami ingin dipuji di mana kami berada. Terkadang hasrat pelanggaran kodrat kami sebagai Ina muncul di diri kami sendiri. Siapakah kami ini Tuhan? Berani meninggikan diri di hadapan-Mu. wahai Terkadang dalam menyambut perayaan Natal timbul kegelisahan dalam diriku. Bisakah aku menyiapkan uang untuk membeli baju baru, untuk dipakai oleh anak-anakku, oleh istriku, dan untuk diriku? Tak usah untuk diriku, yang penting untuk anak dan istriku. Natal bagiku bukan hanya membeli baju baru untuk anak istri. Natal bagiku ada perlindungan diri. Sudahkah aku menjadi seorang suami yang baik bagi istriku, ayah bagi anak-anakku, menantu yang baik bagi mertuaku? Terlalu sering aku membuat duka dan sakit terhadap istri dan anakku. Egoku terlalu sering tampil di depan. Kesombongan seorang suami harus dihormati dan dilayani menjadi simbol tingkah lakuku. Tidak peduli dengan beban yang dihadapi istriku yang harus terus mengalah demi keutuhan keluarga. Oh Tuhan, betapa hitamnya hatiku di hadapan istri dan anakku.
Maafkan aku, wahai istriku tersayang. Maafkan Papa ya anak-anakku. Ketahuilah, wahai para suami, Natal adalah momen untuk mengakui kesalahan, untuk berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan masa lalu, untuk tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Dia lahir untuk membuat kita terbebas dari belenggu kesesatan, sebab Dia adalah terang. Bila Natal tiba, tanpa terasa air mata selalu membasahi pipiku. Terbayang tingkah laku, pikiran dan perbuatanku yang tidak pantas disebut pengikut Kristus. Iri, benci, hosom, elat, teal, dari tahun ke tahun masih menjadi mahkota kehidupanku. Tuhan, sudah pantaskah aku menjadi seorang istri bagi suamiku, ibu bagi anak-anakku, sebagai permain di hadapan mertuaku? Tuntutanku begitu besar kepada suamiku. Harus begini, harus begitu, tanpa aku mau tahu batas kemampuan suamiku yang sudah mulai tua dan sakit-sakitan. Jarang aku menemani anak-anakku belajar. Yang ku tahu hanyalah mereka harus pintar dan naik kelas di setiap tahunnya. Tanpa aku mau tahu kesulitan yang dihadapi oleh mereka dalam belajar. Aku begitu dominan di keluarga kami. Aku adalah pimpinan. Aku begitu baik hati ketika berhadapan dengan saudara dari pihakku. Tetapi begitu judasnya aku ketika berhadapan dengan saudara dari pihak suamiku. Wahai kamu, ketahuilah bahwa Dia lahir untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Kesadaran mengakui dosa menjadi awal untuk menerima Dia, Sang Penebus dosa. Berjanjilah untuk menerima kelahirannya di setiap relung hati kita, agar kita layak menjadi saksinya yang hidup di dunia ini. Tahe dang huingot be pesta Natal papigahon maon di ngoluku. Si pata malungun dorohaku di hatua-tuakon boasa mada akayanak kondohot pahopuku dang hea berotu jabulahu pasahaton. Selamat hari Natal mak. Holan sian SMS dohot WA nama nasida pasahaton. Selamat Natal nak. Sipata ditaruhon nasida do nian sialangon. Manuk na margota dohot ikan mas na diarsik. Tahe dang hinata sibuk do nasida sude. Sipata tubuh do dirohaku pandelian. Mamereng sude nama sahon. Tuhan loason mudo pe au mamesahon ari pesta tahun naro. Manangon nama ari pesta parpudi di ngoluku. Saguru tuho ma Tuhan sude ngoluku. Memang ada kalanya kita jenuh dan bosan menjalani kehidupan ini. Sebab begitu banyak pergumulan hidup yang kita lihat dan alami, yang membuat kita terkadang jadi merasa putus asa. Kita merasa menjadi manusia lemah. Jangan biarkan rasa ini hinggap dan menguasai pikiranmu. Ingatlah, Natal adalah sukacita. Mari bergembira merayakannya. Disi hatuakon olodo au sipata maragam-ragam marangan-angan
malu bering do akadongan dungaku na satorbang memering piga-piga bunga jumolo di halap di bata tu labungna jalamanang piga muse holan na peak nama di Podoman dang boy au mengulu manang aha saya di batana marulak ulek do marubat manang dirawat di rumah sakit tahe olodo sipata gabe madeli ba memereng akka nama sohon binireng aka yang nakon adem dope naposo dang maharsotan adem dope naso dapat perkerijuan suang songoni aka pohopu nunga sae paskolanna alai dang dapat dope perkerijuanna HP umur lambar tambah tiap tahun jalan malhu bering muse na masa di pemberitahuan lomos doiba mamereng sahira naso adong be aturan nang dihabeari dang hiari biana pe polisi tetara dohot na asing naing dolomonian mengatur negaraon. Oh Tuhan, olodoho Tuhan, olodo tubuh dipikir aku, ona mara ari Natal perpu di nyungolukon. Saya guru di homa Tuhan, panguluokku. Jangan engkau takut, Dia lahir untuk membebaskan kita dari ketakutan. Katakan kepada semua persoalan yang kita hadapi, aku tidak takut kepadamu, sebab aku punya Tuhan Yesus yang memberi aku kekuatan untuk menghadapimu. Jadi bergembiralah, sebab Dia telah lahir untuk kita semua. Melalui perayaan Natal, kita bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar yang kita rasakan sepanjang kehidupan kita. Natal mengajarkan kita untuk mengingat bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kasih sayang dan penghargaan terhadap satu sama lain. Seperti kita dengar barusan, kehidupan manusia tentunya tidak terlepas dari masalah demi masalah yang datang. Sering kita mengeluh karena beban hidup yang dirasa semakin berat. Namun semua itu bisa kita lalui dengan campur tangan Tuhan yang selalu melindungi kita. Tuhan memanggil kita untuk melayani sesama. Melayani dan bersaksi adalah perwujudan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita lakukan demi memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat Natal, selamat melayani. Terpujilah Tuhan, kami percaya kelahirannya membawa sukacita dalam hidup kami. Kami mau memuji dan memuliakan namanya selama-lamanya. Selamat Hari Natal. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up
till I lay my head. Oh, I will of the goodness of God. All my life you had been faithful, and all my life you had been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I'm gonna sing of the goodness of God. Oh yeah, all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I had lived in the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. In my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, and I'm gonna sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kor gabungan dari HKBP Kernolong.
sebagai pemberitahuan bagi kita, pada hari ini adalah pesta kedua perayaan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita melaksanakan ibadah serta dengan Natal gabungan HKBP Kernolong. Dan yang kedua, pada hari ini akan dilaksanakan persembahan 2 kali. Sebelum khotbah, persembahan 1A dan 1B. Dan setelah khotbah, kita akan melakukan persembahan ke depan altar untuk Radio Bonapasogit HKBP. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20, ayatnya yang pertama dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan dengan sukacita 1A dan 1B. Terima
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selamat hari Natal. Firman Tuhan di perayaan kita, perayaan Natal hari kedua untuk malam ini, kita ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-96, ayat yang pertama hingga ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hamba, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian firman Tuhan. Hampir di semua ibadah perayaan Natal selalu terdengar kata-kata dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Oleh karena itu pada dasarnya Natal adalah puncak dari seluruh kasih Allah. Alan itu marlas siro aja kita borgino. Karena inilah puncak dari seluruh kasih Allah sebagaimana Yohanes 3 ayat 16. Sebenarnya dari sejak dunia ini dicipta, Tuhan tidak mengasihi manusia, hanya manusia yang sering meninggalkan Tuhan. Bagaimana seluruh rangkaian perbuatan Tuhan, kalau kita baca Alkitab, itu yang disebut Providentia Dei, pemeliharaan Allah. Sejak manusia dicipta, ditempatkan di Taman Eden, begitu berdosa tetapi keluar dari situ, tetapi juga tidak dimusnahkan, tetapi diberi tanah dan segala macam menjadi sumber kehidupan. Kemudian dipanggil Abraham menjadi bapak-bapak orang percaya, lalu dipilih bangsa Israel menjadi prototipe orang-orang percaya. Kemudian diarahkan, dan pada malam ini kita merayakan puncak dari seluruh kasih. Oleh karena itu malam ini adalah perayaan kasih sayang Tuhan. Malam ini adalah perayaan cinta kasih yang luar biasa. Apa yang luar biasa?
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapun ni pusu-pusu di antara bata. Anak sasada. Kalau Tuhan memberani, kalau Tuhan memberikan ke anaknya yang tunggal, bagaimana kita menerima ini? Bagaimana kita merespon ini? Bagaimana kita menjawab ini? Unakola majalo. Mangihutun, menurut cerita laut mati adalah laut terendah di antara laut di dunia ini. Dia masih di bawah permukaan laut, sehingga tidak ada yang bisa keluar dari laut mati. Akibatnya tingkat keasinannya luar biasa. Unang macipuhitan no, merudak keharuar. Kalau laut mati hanya mampu menerima tanpa mampu mengalirkan, akibatnya dia menjadi kumpulan seluruh apa sampah atau segala macam. Ada akibatnya tingkat keasaman laut mati luar biasa tingginya. Buhamana macipu terlalu menggarami. Oleh karena itu kehidupan yang hanya menerima, hati-hati menjadi laut mati tidak bisa keluar. Padahal karena begitu besar kasih Allah, kata Yohanes. Sebenarnya kalau kita lihat rangkaian bagaimana rencana besar Allah dimulai dari Adam sampai kepada Yesus, seluruhnya adalah rangkaian rencana kebaikan, tetapi kita tidak bisa melihat, tidak bisa menghayati, tidak bisa menerima, tidak bisa memahami, apalagi tidak bisa mengenal. Karena apa? Ini menjadi masalah pelik. Ini menjadi masalah luar biasa. Betapa terlalu sering kita membuat Tuhan itu seturut dengan kehendak kita. Maunya apa yang dilakukan Tuhan itu, apa yang kita maui itu yang dilakukan Tuhan. Ini menjadi masalah. Apa keinginan kita itu yang dituruti Tuhan. Itulah sebabnya Yakobus berkata, kamu memang berdoa, tetapi doamu salah. Karena apa yang kamu minta hanya untuk memuaskan keinginan. Agora kamu kana matuiso na marapaho kenang. Agora na marapaho pudiso. Tabaha maju analogi sederhana. Adong mapahuputa marumur dari 1 tahun. Pitorong ama katai opung dak tabubi buburi panggangi malia sasalina. Liano tadoi. Kita tidak mau memberikan apa? Kita tahu itu tidak bagus, itu bisa membawa penyakit. Betapa Tuhan sering terlalu seperti itu. Kita minta tapi Tuhan, aidang taralakoi, pese-pese di peho. Haci butuh hamanon. Kamu jadi condong, kamu angkuh, kamu tidak bisa mengkontrol diri, kamu tidak bisa menguasai diri, kamu tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, justru menjadi masalah. Nah, oleh karena itu Mazmur 96 adalah rangkaian seluruh apa yang Tuhan berikan, apa yang sudah perbuat, apa yang kata Mazmur di sini. Coba kebaca dulu, coba kita lihat dulu Allah itu ayat 4. Sebab Tuhan maha besar. Allah itu maha besar. Apa kebesaran? Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun di luar kemampuan Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu mengatasi Allah. Allah maha besar, apa itu? Menata seluruh planet-planet, memberi seluruh kehidupan, memberi seluruh apa yang perlu bagi manusia. Siapa yang berani melakukan seperti ini? Menurut pengalaman pemazmur, Tuhan itu maha besar. Betapa besar luar biasa bagaimana Tuhan memberikan apa yang perlu bagi manusia seluruhnya. Apakah buminya, alamnya, tanahnya, planetnya, udaranya, lautnya, semuanya Tuhan yang sediakan.
Ini menyadarkan Daud, menyadarkan pemazmur. Kemudian kita coba yang kedua menurut pemazmur di ayat yang kelima, ayat keempat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah, dahsyat. Tidak ada kekuatan yang bisa melebihi kekuatan Tuhan. Tidak ada kekuatan. Dan itu Tuhan kita. Yang ketiga coba kita baca ayat yang kelima. Tidak ada Allah selain Dia. Allah lain adalah hampa, tidak berkuasa, tidak mempunyai kekuatan. Dia hanya sebatas ciptaan, tetapi Allah kita, Allah pencipta. Tiga hal. Dia maha besar. Taboto dopi kemahabesaran itu hani Allahu Akbar dui. Allahu Akbar kan Allah maha besar dui. Dang holane halakani na berkebetulan bahasa Arabi. Oleh karena itu lihat dulu kebesaran Tuhan terhadap diri kita. Apakah kemampuan kita bisa kita lewat dari awal tahun 2023 hingga penghujung tahun ini. Kita bisa lewati segala persoalan, tantangan, pergumulan. Kita bisa sehat, kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas dan segala macam. Itu semua karena kemahabesaran Tuhan. Di perjalanan bangsa ini, setengah perjalanan bangsa ini ada ancaman resesi global. Kalau kita hanya memakai prediksi, logika dan segala macam, barangkali kita akan takut melewati tahun. Tetapi sekarang Tuhan maha dahsyat, kita terus bisa bergerak sampai sekarang. Kenapa kita takut? Tidak ada yang kita takutkan, kita harus melangkah dengan iman yang kuat. Dan sebab Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengajak kita coba baca dimulai. Kalau kita mengenal Tuhan itu maha besar, maha dahsyat, tidak ada Allah selain Dia. Di ayat yang pertama, kedua, bernyanyilah dengan nyanyian baru. Bernyanyilah dengan nyanyian baru. Itu artinya bersukacitalah, bergembiralah. Orang yang bernyanyi nyanyian baru adalah orang yang bersukacita, yang mempunyai harapan. Asing maju ideni halak bata rupanya ideni halak bata holanda mangedungi do. Tetapi pada dasarnya orang yang bernyanyi ada hal yang baru, yang menarik, yang ada semangat, ada sukacita. Unang jo diruduti persoalan kita. Kita ungkap. Dan ciri-ciri khas Mazmur Allah ini yang kedua. Pertama bernyanyilah, yang kedua pujilah Tuhan. Puji. Orang yang memuji adalah orang yang mampu menilai, melihat perbuatan orang lain. Kita puji saudara kita, tetangga kita, orang lain. Karena kita bisa melihat ada hal yang baik yang mereka lakukan. Itu artinya kita akui keunggulan mereka. Oleh karena itu orang Kristen harus memuji Tuhan. Dalam arti dia harus melihat apa yang Tuhan perbuat, Tuhan berikan, Tuhan karuniakan buat kita. Oleh karena itu orang Kristen adalah orang yang mengenal apa yang Tuhan berikan. Pertama menyanyi, kedua memuji. Ketiga di ayat-ayat berikut bersorak-sorelah, beria-rialah. Unang tu marsak kita tung maul pihau dupuni unang tu marsak. Uji hamu maju akaina nami sabil marmekap sabil marungut-ungut. Dang ti kose kolai saat sunau na birong-birong nesoni. Kosaha satu budi. Sabil marmekap. Atau ratusiamu pesepatui gabitu habirang ololao. Uji hamu maju sabil mangalopa. Manang sabil manuci, sabil saya muruk-muruk. Arang botobe, maribahan dan mebi tidak sauti. Karena apa?
Pikiran tidak tenang, jiwa tidak terarah, tidak fokus. Martin Luther terkenal dengan kata-katanya, ketika iblis hinggap kepada saya langsung bernyanyi, lalu iblis akan loncat dari saya. Itu terkenal kata-kata Martin Luther. Ketika saya sedang didatangi iblis, saya akan bernyanyi, dan pada saat itu iblis akan lari meninggalkan saya. 3 hal, bernyanyi, memuji, bersorak-sorai, bersukacita. Aleno Holanda Maridi hamu terus. Ono tetangga dong harus saya ini tetangga kau yang notita. Bisa. Tetapi bukan hanya itu. Nah ini. Kalau kita memuji Tuhan, kalau kita hormat kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan, itu harus terlihat bagaimana kita berperilaku terhadap orang-orang lain. Karena kita sekarang sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dan kita memuji Tuhan. Tetapi tugas kita sekarang adalah ayat yang kedua, kabarkanlah keselamatan. Kabarkan, beritakan, sampaikan. Kabarkan. Kita harus menjadi iklan-iklan berjalan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita harus memberitahu kepada orang-orang lain bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita harus tampilkan ke setiap orang bahwa kita adalah orang yang telah mempunyai iman yang mampu menghadapi apapun. Ini kabarkan keselamatan. Ke bangsa-bangsa, biar semua orang lain, biar semua bangsa-bangsa, biar semua suku-suku, biar seluruh dunia ini mengenal Tuhan yang kita kenal. Oleh itu malam ini apa yang kita lakukan di sini, kita akan bawa ke rumah masing-masing. Apa yang kita terima di sini melalui seluruh apa yang kita lakukan, kita baca atau diucapkan oleh sekolah minggu remaja Naposo Bulung dari firman Tuhan, itu harus kita bawa supaya kita bisa ke depan semakin melihat yang terbaik bagi Tuhan. Inilah ajakan pemazmur yang sangat indah untuk malam ini. Di penghujung tahun ini, di tengah-tengah sukacita kita merayakan kasih Tuhan itu, kita diajak untuk melihat apa saja yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Kalau kita sudah mengenal itu, lalu kita akan tetap bersukacita setiap saat, setiap waktu. Tetapi bukan hanya bersukacita, dan ini akan kita kabarkan, kita sampaikan kepada semua orang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk sukacita kami malam ini, di mana kami telah menerima kasih-Mu yang sungguh agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib melalui kehidupan kami, melalui seluruh ciptaan-Mu. Ajar kami untuk mengenal, untuk memahami, agar kami dikuatkan untuk mengikut Kau. Biarlah seluruh rangkaian-rangkaian perayaan kami sebagai bentuk sukacita kami atas kasih-Mu. Tuhan, terima menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih, ampunkan kami dari dosa kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 53, dimulai dari yang pertama sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari para karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.